Ya memang seru ya pemirsa debat kedua Pilkada Jakarta kemarin malam yang sepertinya cukup sengit di mana ketiga paslon gubernur, wakil gubernur saling sindir mengingatkan rekam jejak masing-masing di masa lalu. Belum lagi saling klaim adu gagasan program gratis. Nah, siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih realistis kita diskusikan bersama narasumber kita malam hari ini istimewa. Ada jubir paslon Ridwan Kamil Suswono yakni Mustafa Faruk, kemudian juru bicara Dharma Pengerukun Kunwardana Aldrin Situmeang, juru bicara Pramono Anung Rano Karno Sarnowo Adi Nugroho, dan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Saya sapa semuanya. Selamat malam, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime malam hari ini, Bang Mustafa Faruk. Kalau kita lihat dialog kemarin, kebetulan saya tugas di sini dan saya menonton langsung saat itu, sangat seru sekali. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ini akhirnya sepertinya melancarkan serangan ya Bang ya. Nah ini apakah memang sudah menjadi rencana dari awal, termasuk mempertanyakan mengenai indeks pembangunan manusia yang turun kala Rano Karno menjadi pemimpin Banten. Gimana Bang? Ya, ini kan lagi-lagi ya namanya aja debat. Sehingga sudah sewajarnya ada narasi-narasi yang ingin disampaikan, ada pesan-pesan yang ingin ditinggalkan kepada masyarakat, bagaimana paslon 1 dan lainnya itu menyampaikan argumentasi-argumentasinya dan mengkritisi argumentasi dari pihak lain. Kami dari Perindo ya tentu saja sudah menyiapkan segala hal di perdebatan kemarin, sehingga bisa dilihat sendiri bahwasannya kami pede, bahwasannya paslon kami adalah paslon yang paling baik lah pada debat tadi malam. Dari segi penampilan, dari segi artikulasi, dari segi penyampaian, semuanya itu cukup lengkap. Tidak hanya menyampaikan data, tapi juga menyampaikan visi misinya serta program-programnya dengan tegas dan detail, dengan waktu yang ada, keterbatasannya, tapi cukup untuk menyampaikan semuanya. Maka debat kemarin kami rasa menurut teman kami ya Perindo jadi pasangan yang paling baik penampilannya. Berarti Mas Mustafa, ini memang ada data yang dirancang sedemikian rupa mencari tahu, mohon maaf ya, tanda kutip kelemahan dari paslon lain mungkin, dan disitulah kesempatan untuk mempertanyakan mengenai IPM yang turun kala Rano Karno jadi gubernur Banten. Ya, data itu kan bukan suatu hal data yang disembunyikan ya, data mengenai IPM, data mengenai pengangguran, data mengenai sekolah, itu adalah data-data yang bisa diakses oleh masyarakat umum juga. Nah, artinya di tim Perindo ini kita punya tim untuk melakukan riset, paslon juga mampu untuk memahami bagaimana data-data itu disajikan dan bisa disampaikan dengan baik dan tepat seperti itu. Baik, Mas Sarwono Adi, jawaban menarik yang diungkapkan Rano Karno ada sangat detail kalau menurut saya ya. Dia menyampaikan bagaimana Banten ada 2 Kapoldanya, Pangdamnya juga 2, dan juga memberikan penjelasan betapa luasnya wilayah tersebut dan mencoba membandingkannya dengan apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Seperti apa kalau menurut Mas Sarwono Adi jawaban dari Pak Rano Karno kemarin? Iya, baik. Terima kasih Mas pertanyaannya. Terkait jawaban dari Bang Rano Karno terkait dengan bloker-bloker yang beliau hadapi, sebenarnya itu dari sudut pandang Bang Karno ya. Tapi sebenarnya yang menarik adalah pernyataan Kang Emil pada saat mengutip data-data dari terkait IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ini yang menarik. Karena setelah kami telusuri kembali, data IPM yang disebutkan oleh Kang Emil itu ternyata berbeda dengan yang ada di BPS RI. Karena pada tahun 2012, pada saat Bang Rano pertama kali menjabat itu, indeks IPM di Banten itu senilai 68,92. 68,92. Betul. Dan pada saat pada tahun 2016 terakhir Bang Dul menjabat itu, angka IPM itu di angka 70,96. Artinya di sana ada kenaikan. Nah, ini tentu menjadi menarik ketika data yang Kang Emil sampaikan ini berbeda dengan dari data BPS RI. Nah, pertanyaannya data apa yang dipakai oleh Kang Emil? Ini menarik, Mas, sebenarnya. Berarti kurang riset begitu ya, Mas ya? Bisa jadi kurang atau memang kurang detail aja. Mungkin datanya data-data yang kurang tepat mungkin ya. Oke. Begitu kurang lebihnya. Baik, gimana ada jawaban Mas Mustafa Faruk? Kurang riset katanya, kurang detail.
Ya, ini kan data yang bisa dilihat ya, baik itu dari BPS atau hal lainnya. Dan kami rasa perbandingan ini juga fair-fair aja kalau misalkan itu ada data dari tempat lain. Gitu. Yang jelas yang kami punya itu juga bukan data yang sembarangan, juga data yang akurat. Menarik ini. Tapi yang tidak kalah menarik, tidak kalah panasnya juga adalah apa yang disampaikan oleh Dharma Pongrekun mengenai kebijakan kunjungan wisatawan ke Baduy luar Banten juga kepada Rano Karno. Ini juga menarik ya Bang Aldrin Situmoyang. Apa yang ingin disampaikan Bang Aldrin Situmoyang dari Dharma Pongrekun kepada paslon lain, dalam hal ini Rano Karno dan Pramono Anung? Silakan Bang Aldrin. Ya, sebenarnya paslon 1 dan 3 ini kan sudah berpengalaman. Ya. Nah, kalau kami kan paslon nomor 2 ini kan masih baru, tapi kami itu memandang perlu adanya menjaga kelestarian daripada budaya-budaya di Indonesia. Jadi yang Baduy itu kan jelas bahwa suku Baduy itu sangat perlu diperhatikan adatnya. Nah, waktu itu memang kayak dijelaskan sama paslon nomor 3, ya kan, suku Baduy datang ke kantor gubernur, ya kan, tapi baik. Ini ingin supaya baik. Sepertinya kita agak terputus-putus sambungan dengan kita lestarikan. Gitu. Baik, silakan dilanjutkan Bang Aldrin. Ya, jadi paslon Bang Dharma ini ingin agar supaya budaya Betawi nanti ini itu benar-benar diperhatikan. Jangan kita ini melupakan budaya yang dasar, tapi mengambil budaya luar. Karena kita ambil contoh kalau rumah Betawi itu kan jelas ada pagarnya. Jadi inilah adab menghormati. Jadi masuk ke Jakarta itu tidak sembarangan. Budaya-budaya dari luar itu perlu disaring. Nah, suku Baduy itu jelas banget. Baik. Ya, sayang sekali kita agak putus-putus ya. Baik, Bang Aldrin, saya ke pasangan calon Pramono Rano, Mas Sarwono Aedi. Bagaimana jawaban dari Rano Karno ketika ditanyakan mengenai Baduy ini, Mas Sarwono? Iya, saya kira jawaban dari Bang Dul saat itu sudah cukup jelas ya, Mas, karena terkait dengan suku Baduy, kenapa waktu itu suku Baduy datang ke kantor gubernur, dan ada narasi bahwa gubernur saat itu menolak kunjungan masyarakat Baduy. Sebenarnya bukan menolak, tapi itu atas permintaan dari suku Baduy sendiri, karena suku Baduy sendiri kan terbagi menjadi Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, kompleksitas dalam perbedaan cara pandang hidup Baduy ini sendiri yang akhirnya menjadi tantangan gitu, tantangan dari sisi pemerintah gitu, karena dari sisi Baduy dalam mereka tidak mau masuk teknologi, tidak mau didirikan BTS, tapi dari suku Baduy luar yang ketika mereka membutuhkan BTS karena mereka sudah menggunakan gawai, kurang lebih seperti itu. Dan terkait dengan pemberdayaan masyarakat adat, begitu Pak Rano, Bang Dul sendiri pada saat di Banten sudah menyediakan koperasi, yang artinya masyarakat Baduy yang mempunyai usaha jualan madu dan kain tenun dan lain sebagainya itu bisa disalurkan lewat koperasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Banten. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, baik. Mas Nyarwi, ini kalau kemarin kita simpulkan dari debat kedua Pilkada Jakarta ini, apakah bisa dikatakan bahwa inilah debat panas yang sebenarnya panas untuk Pilgub Jakarta kali ini, Mas Nyarwi? Ya, ini ya Yudi, tentu kita berharap namanya debat apalagi setelah Jakarta ya tentu harus menghangat gitu. Orang bisa bilang dia memanas gitu ya. Tentu kalau debat itu dingin-dingin saja, saya kira juga tidak menarik ya. Karena apa? Karena kan kalau kita lihat, bahkan saya beberapa kali saya menyimak itu debat, khususnya paslon antara yang didukung oleh Mas Mustafa gitu, Bang Ridho ya, Ridwan Kamil dan Pak Suswono, dengan juga didukung oleh Mas Sarwono di sini. Mas Pram dan juga Bang Dul, itu beberapa kali bahasanya saya sangat setuju gitu, saya sangat setuju, itu baik gitu ya, nah, begitu. Tapi kemudian dilengkapi
dilengkapi dengan argumen berikutnya. Jadi sebenarnya terlalu banyak kesamaan juga, ya dibandingkan terlalu banyak perbedaan. Ya, saya menyimaknya secara umum ya. Yang muncul kan hanya beberapa hanya sifatnya attacking yang mungkin tadi yang disebut ya soal UPM gitu ya, itu satu. Terus kedua soal Baduy tadi ya, dari kubu dari calon nama Pangkekun ya, Kunwardana itu, seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ya, kenapa misalnya ini menghangat, Yudi ya, saya kira ini terkait dengan satu yang kemarin-kemarin juga muncul ya kontroversi ya soal sebenarnya siapa sebenarnya yang hari ini yang unggul untuk Pilkada Jakarta kan gitu. Ada yang mengatakan misalnya poltreking gitu merilis itu kan Ridho masih kuat gitu, tetapi LSI mengatakan ini kenaikan luar biasa di kandidat yang didukung oleh Mas Sarnowo ini atau Suram Bandul misalnya begitu. Nah, dan belum lagi kalau karakter pemilih Jakarta, saya beberapa kali kalau melakukan survei itu memang salah satunya adalah masyarakatnya rasional. Dan pilihan ini juga mudah berubah. Ya, biasanya survei Jakarta itu nggak lebih dari 2 minggu itu. Berubah cepat lagi. Cepat banget ya? Ya, gitu. Belum lagi kelas menengah Jakarta itu sangat kritis sekali, kan gitu ya. Dan itu luar biasa. Jadi wajar jika kemudian para calon ini itu berusaha meyakinkan satu sama lain gitu untuk menunjukkan ke pemilih bahwa apa yang program mereka sampaikan itu betul-betul yang terbaik. Ya, bahwa wajar juga misalnya kalau itu melakukan kritik atau tag ya kepada kompetitornya. Dan itu saya kira nggak ada masalah gitu. Misalnya tadi soal IPM gitu. Maupun attack itu sendiri ya bisa jadi soal rujukan data. Data yang dirujuk yang mana? Tadi Bung Sarnowo menyebutkan loh. Itu datanya beda yang kami baca kan gitu. Sebenarnya lain kayak begitu. Itu soal lain ya. Tetapi tidak ada masalah soal kenapa misalnya karena apa? Bicara kepemimpinan itu outcome-nya kan ke masyarakat. Nah, masyarakat misalnya itu dilihat dari salah satunya IPM kan. Itu contoh. Kebijakan juga bisa didiskusikan apakah sudah tepat apa tidak. Ya, misalnya tadi wisata Baduy misalnya begitu. Itu merugikan apa menguntungkan. Nah, seperti itu. Nah, sejauh mana kalau itu memberikan manfaat. Nah, kalau itu diadaptasi misalnya untuk kemenangan Jakarta, nah kayak apa kira-kira. Nah, ini memancing pikiran-pikiran masyarakat juga untuk terlibat. Ya, terlibat bahwa perdebatan ini itu bukan hanya panggungnya para calon gitu, tetapi juga masyarakat juga ikut menyimak, berpartisipasi. Paling nggak kan begitu. Ya, karena jujur, di banyak data survei debat itu juga diperhatikan cukup tinggi, mendapatkan atensi, khususnya di voter, pemilih mengambang dan undecided voter di sini. Nah, saya kira upaya-upaya yang dilakukan kandidat ini adalah kemudian mempersuasi secara serius ya, secara lebih intens gitu untuk bisa mendapatkan kepercayaan ya di swing voter pemilih mengambang ini maupun yang belum menentukan. Undecided voter biasanya Yudi ya, untuk DKI, untuk Jakarta itu proporsi kelompok pemilih ini besar sekali, bahkan melebihi 50%. Ya, puluhan kalau di total mungkin ya. Dan pasti terus dinamis. Maka upaya ini saya kira juga tidak ada masalah. Nah, yang repot itu kan kalau debat antar kandidat kemudian dilanjutkan dengan tadi gesekan pendukung. Nah, ini yang kurang sehat kalau ini. Jangan sampai ya. Baik, jujur. Debat, gitu, kira-kira gitu. Gara-gara debat semalam itu saya juga mencari tahu karena kan membahas track record ya dari masing-masing paslon. Jadi nyari tahu nih apakah memang benar seperti itu yang disampaikan dan dikritik. Termasuk saya juga ingin bertanya kepada Mas Sarwono Adi tentang mengapa Pramono mempertanyakan Disneyland yang katanya dibangun di Cikarang, tapi ternyata sekarang juga mau dibangun di Kepulauan Seribu. Ini tujuannya kemana nih, Mas Sarwono Adi? Baik Mas Yudi. Jadi terkait pilkada ini kan pasti banyak ya program-program atau hal-hal yang dijanjikan akan dilakukan, gitu kan ya. Nah, kita mengutip salah satu janjinya paslon dari Mas Farouk gitu ya, Kang Emil yang menjanjikan pada saat dia menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat akan mendirikan Disneyland di Cikarang kalau nggak salah ya Mas ya. Nah, tapi kenyataannya kan memang sampai sekarang tidak terjadi. Nah, pada saat beliau berkontestasi di Pilkada Jakarta, hal yang sama diucapkan kembali, akan ada Disneyland di Kepulauan Seribu. Nah, mengutip, ya memang betul disampaikan bahwa mungkin ada program-program yang terlaksana, ada yang tidak. Tapi artinya ini kan hal yang sudah dikatakan di Pilkada Jakarta. Sedangkan poin itu sendiri tidak terlaksana di tempat beliau sebelumnya. Nah, ini kan menjadi tanda tanya sebenarnya.
apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak, kurang lebih gitu Mas Yudi. Lantas bagaimana Mas Faruk jawabannya? Kalau tidak salah mengenai imajinasi, pemimpin harus punya imajinasi agar bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan ya. Menjawabnya seperti apa? Selengkapnya setelah jeda ya Mas Faruk dan juga semuanya. Kita jeda terlebih dahulu. Sindo Prime akan segera kembali setelah jeda. Pemirsa tetap bersama kami. Debat panas Cagup-Cawagup Jakarta masih jadi perbincangan pemirsa. Kita lanjutkan dialog Sindo Prime ini. Mas Faruk, bagaimana Mas Faruk jawabannya? Bagaimana pemimpin harus punya imajinasi, kata Bang Ridwan Kamil, untuk mencari solusi dalam hal ini berkaitan dengan Disneyland tadi yang di Pulau Seribu? Ya, pertama kami ucapkan terima kasih ya, karena artinya kinerja Pak Ridwan Kamil diperhatikan dengan baik oleh tim lain. Ya. Kemudian juga baik dalam arti Pak Ridwan Kamil juga mengakui bahwasannya nggak semua hal bisa terwujud dalam jangka waktu 5 tahun Pak Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat. Apakah kemudian pertanyaannya membawa ide Disneyland ini ke Jakarta ide yang buruk? Saya rasa nggak buruk juga. Kenapa? Jakarta setelah ditinggalkan menjadi daerah khusus Jakarta ya, bukan lagi ibu kota, kita mempertanyakan apa kemudian identitas baru Jakarta. Maka jawabannya adalah Jakarta sebagai kota ekonomi, Jakarta sebagai kota pariwisata. Bagaimana kemudian cara meningkatkan pariwisata? Ya tentu dengan cara menambah lagi daya pikat DKI Jakarta ya. Dengan tambahin tadi contohnya Disneyland yang ada di Jakarta Utara dan memaksimalkan Kepulauan Seribu. Dan ini sangat mungkin dilakukan dengan adanya investasi, kemudian juga kita harus ingat Jakarta ini adalah kota yang sudah punya sister city dengan beberapa kota di seluruh dunia. Terima kasih buat Pak Anies yang sudah menginisiasi hal itu. Juga bukan hal baru melakukan KPBU atau kerjasama pemerintah badan usaha. Ini tentu beda dengan konteksnya kalau di Jawa Barat mungkin masih merintis hal tersebut. Tapi untuk Jakarta menurut kami sangat memungkinkan untuk dilakukan pembangunan tempat wisata selevel Disneyland di Jakarta. Dan kami rasa nggak usah wisatawan mancanegara ya, wisatawan di Indonesia saja butuh gitu. Jadi nggak perlu lagi kita pergi ke luar negeri untuk bisa ke Universal Studios atau kayak Legoland dan lain-lain. Di Jakarta udah ada Jakarta nanti bisa punya hal-hal seperti itu. Dan itu butuh kemampuan, butuh keberanian dari pemimpin untuk bisa menyampaikan narasinya, untuk bisa memberikan mimpinya kepada warga Jakarta. Bukan hal yang tidak mungkin. Tidak mudah, ya. Tapi apakah bisa? Bisa. Ini sebenarnya setiap program menarik sekali untuk didiskusikan panjang ya. Tapi karena waktu kita terbatas, mohon maaf saya lompat-lompat ya semuanya ya. Yang menarik juga nih, Bang Aldrin Situmeang, getuk tular adab. Mohon maaf kalau saya salah membacanya ya. Getuk tular adab, betul itu ya Bang Aldrin. Itu sebenarnya seperti apa sih program getuk tular adab Bang Aldrin Situmeang? Jadi getuk tular adab itu kata dasar dari getuk tular, dari bahasa Melayu, Pak. Nah, bahasa Melayu itu artinya getuk itu mengetok, tular menularkan, menyebarkan maksudnya. Oke. Ya, artinya gini, pemerintah provinsi ini mengetuk semua masyarakat, ya, untuk menyebarkan, ayo kita bersama-sama membangun ekonomi, membangun kesejahteraan, membangun kota Jakarta agar lebih aman. Nah, bahasa dari kata, kalau ekonomi kan dari kata oikos dan nomos. Ya, oikos itu kan person-person, ya kan. Nomos itu kan daripada keaturannya. Jadi tujuannya adalah Pak Dharma itu mengajak semua masyarakat, jadi tidak bergantung pada yang lain, tetapi sesama warga, sesama orang Jakarta, supaya untuk membangun bahu-membahu gitu ya. Bahu-membahu. Jadi nggak bergantung. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang tadi udah agak kolaps, nanti dibantu sama Pemprov DKI, Pemprov Jakarta untuk dibangun lebih maju lagi. Jadi itu lebih mengutamakan produk lokal untuk dibangun. Ya, itu banyak negara-negara yang maju ya kemudian membangun seperti itu. Ya, jadi produksi lokal tuh lebih diutamakan dibanding dari luar negeri. Jadi getuk tular adab itu maksudnya adalah membangun bersama dengan rasa damai, dengan rasa beradab. Kenapa? Dengan beradab itu nanti semua adil, Pak. Baik. Ya, semua mendapatkan. Ada satu juga program yang menarik, janji Dharmakun menggratiskan internet hingga ojol bebas iuran BPJS. Betul begitu ya? Ini detailnya gimana, Bang Aldrin? Jadi rencana kalau memang terpilih, ya programnya kita memberikan bebas atau gratis 180 MBS. Ya. Tujuannya Pak bisa saling
mendukung secara digital teknologi. Jadi zaman sekarang ini kan akhirnya orang bergantung sama provider harus beli bayar. Nah, dengan diberikan gratis semua bisa komunikasi untuk membangun ekonomi Jakarta juga, Pak. Begitu, Bro. Baik, ini mumpung ada Mas Farouk juga, janji Ridho sendiri kalau bicara soal gratis adalah menggratiskan pendidikan SD SLTA negeri swasta di Jakarta. Betulkah demikian Bang Farouk, dan ini realisasinya gimana Bang Farouk? Ya, kita perlu lihat data bahwasannya sekolah negeri itu dibandingkan sekolah swasta itu perbandingannya bisa 1:3 atau 1:4 kurang lebih. Artinya apa? Kita masih punya kebutuhan-kebutuhan sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan ya. Dengan adanya sistem zonasi, ini kan menjadi tantangan. Bahwasannya kita menemukan data, ada satu kelurahan di Cipayung misalnya, yang nggak punya SMA negeri. Dengan adanya sistem zonasi, berarti di kelurahan itu anak-anaknya nggak bisa sekolah. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Tentu dengan Jakarta yang sudah padat ini, nggak mudah membangun sekolah. Solusi paling tepatnya adalah untuk menanggulangi kebutuhan kursi bangku sekolah ini, ya kita gratiskan sekolah-sekolah yang memang capable untuk kita gratiskan ya. Kemudian juga di lain sisi kita juga bangun sekolah negeri dan juga kita setarakan apa? Setarakan fasilitasnya, setarakan guru-gurunya, sehingga semua bisa merasakan kualitas pendidikan yang baik, semua bisa merasakan ruang kelas yang baik gitu, baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, seperti itu. Dan hal ini juga sebenarnya sudah disepakati di DPRD ya, yang baru beberapa bulan ini menjabat dan sudah disepakati hal tersebut mengenai sekolah gratis ini sampai dengan tingkat SMK. Sementara itu Mas Sarwono Adi, kalau janji Pramonodul yang berhubungan dengan gratis ini adalah kuliah gratis, sarapan gratis, dan tempat wisata untuk penerima KJP digratiskan. Nah, ini detailnya bagaimana Mas Sarwono? Silakan Mas Sarwono. Baik, terkait sarapan gratis sudah saya sampaikan pada sesi debat sebelumnya bahwa kita itu tahu bahwa presiden terpilih sekarang itu punya program makan siang gratis, gitu Mas Yudi. Nah, maka dari itu Pak Pram bertujuan untuk mendukung program tersebut. Makanya kita menambah program sarapan pagi gratis. Kenapa? Karena yang pertama ada sifatnya komplementer, gitu, melengkapi program makan siang. Yang kedua, sarapan gratis yang bergizi itu dinilai sangat tepat karena penyerapan gizi paling baik itu adalah di pagi hari. Nah, jadi sebelum peserta didik ini melakukan kegiatan belajar mengajar, dengan adanya sarapan gratis ini diharapkan kemampuan mereka untuk menerima ilmu dan pembelajaran itu jadi lebih baik ke depannya. Nah, itu salah satu contohnya. Terkait dengan wisata gratis, pastinya pemerintah Provinsi daerah khusus Jakarta, kalau nanti Pak Pramono yang menjabat sebagai gubernurnya, tentu saja akan menggratiskan tempat-tempat wisata. Tujuannya apa? Agar masyarakat Jakarta ini kalau wisata nggak perlu jauh-jauh, Mas, nggak perlu pindah-pindah ke daerah lain, gitu. Cukup menikmati fasilitas yang sudah disediakan di DKI. Contohnya juga nanti akan ada pengembangan wilayah di Kepulauan Seribu. Kita juga akan mencoba mengintegrasikan Trans Jabodetabek, artinya tidak hanya masyarakat Jakarta yang bisa menikmati wisata di Jakarta, tapi artinya daerah-daerah pendukung Jakarta pun yang pengen wisata, misalnya katakanlah di Pulau Seribu itu bisa menggunakan transportasi yang sudah terintegrasi dari wilayah penyangga Jabodetabek. Artinya nanti orang nggak perlu lagi macet-macetan ke puncak gitu ya. Nah, nanti bisa ada alternatif solusi wisata yang murah di DKI Jakarta. Kurang lebih begitu, Mas Yudi. Baik, sebelumnya saya harus minta maaf tadi saya salah menyapa ya, Mas Sarnowo ya, ini salah saya nih. Baik, Sarnowo, betul. Oke, Sarnowo, terima kasih. Mas Sarnowo dan juga Mas Farouk serta Bang Aldrin, kalau kita dengar bersama-sama tadi Mas Nyarwi, yang menarik adalah ada program gratis. Ini apakah ke-trigger sama Presiden ketika kampanye kemarin, ada makan siang gratis dan sebagainya, sehingga ini masih menjadi janji yang mungkin menarik bagi pemilih. Dalam hal ini di Jakarta, Mas Nyarwi. Ya, begini. Saya kira ini yang menarik ya. Dua kandidat ini, pasangan khususnya ya. Bukan saya mengabaikan yang didukung oleh Bang Aldrin Situmeang ya. Tapi memang di data survei itu yang menonjol yang didukung oleh Mas Mustafa Farouk ini Bang Ridho sama
Pak Sarnowo, kira-kira gitu kan gitu. Nah, ini kan dua pasangan yang blok koalisinya beda sebenarnya ya. Kalau kita lihat kan banyak partai ya yang didukung kelompoknya Kim ya. Ini Mas Yudi itu kan banyak mendukung ke Mas Mustafa ini ya, Bang Ridwan Kamil ya, Pak Suswono. Tentu Mas Pram ini beda lagi. Ini PDI Perjuangan, partai yang kalau sampai hari ini tidak gabung kan. Tetapi ya masuk isu sarapan gratis, bergizi dan seterusnya ini sama. Ya, ada kemiripan di situ, sepakat di situ. Artinya saya kira ini satu hal yang artinya calon-calon ini juga sejalan dengan apa yang menjadi agenda pemerintahan hari ini Pak Prabowo Gibran itu satu. Terus yang kedua, saya tertarik juga menyoroti soal inovasi. Kalau bahasanya Mas Mustafa Faruk tadi, imajinasi ya. Memang pemimpin itu harus punya soal inovasi, bahkan imajinasi. Tetapi ya tentu saja imajinasi atau inovasi yang memberikan harapan pada semuanya dan mendapatkan dukungan. Nah, imajinasi ini tentu juga harus mendekati kenyataan ya. Kalau terlalu jauh sekali kan kemudian diprotes orang, apalagi di masyarakat Jakarta. Ya netizennya itu luar biasa juga loh ya. Kalau menguliti dan lain-lain canggih-canggih ya, biasanya banyak hal yang mereka punya gitu ya. Nah, ini juga menurut saya juga harus terukur ya. Artinya inovasi yang disampaikan ini juga terukur gitu. Apakah misalnya contoh ide ya, Kepulauan Seribu akan dikembangkan dan disampaikan juga oleh Mas Sarnowo gitu ya. Terus kemudian pengembangan kawasan dan lain-lain. Itu saya kira juga masih bisa dilihat ya potensinya. Bahwa mindset menjadikan Jakarta tidak lagi ibu kota kemudian menjadi pusat ekonomi dan wisata, ini juga saya kira ada kesepakatan sebenarnya di antara para calon ini. Yang saya kadang khawatir Mas Yudi, kalau sepakat terus kan nggak ada debatnya ini, nggak ada diskusinya. Nah, justru yang penting itu sepakat di tujuan, tetapi caranya itu yang mungkin bisa inovasinya berbeda. Nah, caranya Mas Rido, misalnya pasangan Rido bagaimana, caranya Mas Pram dan Pak Bang Dul gimana, caranya siapa yang ini Pak Dharma Pongrekun Kunwardana. Dharma Pongrekun itu Kunwardana, nah itu bagaimana? Nah ini saya kira yang justru menarik untuk diperdebatkan dan mengingat juga resources atau kemampuan dan juga posisi geografis Jakarta gitu. Belum lagi misalnya kira-kira bentuk manfaat yang bisa didapatkan, termasuk tadi ya pendidikan gratis gitu ya. Nah, supaya tidak ada kesenjangan di kawasan karena kalau Jakarta ini kalau kita simak sebenarnya kan bukan hanya metropolis tetapi kumpulan dari kampung ya, kampung-kampung besar juga di sana yang di sana saya kira juga masih ada kesenjangan dan seterusnya gitu ya. Nah di sini yang saya kira juga menjadi hal yang perlu dielaborasi gitu. Untungnya ya walaupun ini para calon ya dalam debat itu banyak ekspresi janji yang juga populis ya Mas Yudi. Tetapi saya tidak menangkap ada semangat polarisasi di sana. Polarisasi. Gitu ya. Ya gitu. Berbasis agama, berbasis kelas sosial, berbasis yang lain. Karena kalau secara sosiologis potensi itu ada Mas. Untungnya kandidat ini tidak menyinggung itu gitu loh. Ya dari tak lainnya saja memilih cenderung netral semua walaupun risikonya karena netral ya kadang-kala belum ada nggak terlalu menggigit ya. Menjelaskan ada usaha lebih serius ya. Misalnya contoh tak lainnya Mas Sarnowo ini didukung ya. Mas Pram dan Bang Dul Jakarta menyala ya. Itu kan istilah anak muda gitu ya. Juga punyanya Bang Ridwan Kamil juga kan gitu. Juga yang satu lagi ya Pak Dharma Pongrekun gitu ya. Bayangkan kalau misalnya contoh salah satunya mengatakan Jakarta untuk semua gitu. Nah ini udah mulai kan gitu. Ya itu contoh secara kelas bicara apa gitu. Artinya gitu. Semangat yang di antara kandidat ini masih standar ya, walaupun di sana ada debat, saya kira masih ala Indonesia banget ini Mas Yudi. Masih Indonesia banget ya. Menarik sekali ya. Mungkin nanti bisa jadi PR paslon-paslon ini untuk membuat kampanyenya ke arah sana, polarisasi tadi. Menarik Mas Nyarwi, terima kasih ya. Kemudian terima kasih juga Mas Faruk, Bang Adrin, dan tadi mohon maaf salah menyebut nama Mas Sarnowo. Terima kasih banyak sudah bergabung di dialog kita. Semoga nanti kita bisa berdialog lagi untuk membahas mengenai Pilkada Jakarta ini. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.
Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Tetaplah bersama kami. Sindupre masih akan segera kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Kami segera kembali.